ada 5 sebab, ada 6 sebab yang menyebabkan orang tidak mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada tapi tidak ada mendapatkan taufik. Ini ada 6 sebab. Sebab yang pertama, kita lalai, dalam arti kata kita tu berbimbang dalam menikmati nikmat Allah, tapi kita bersyukur atas nikmat tersebut. Bagi sen banyak, lalai dalam sen banyak, ilmu di meli ini meli itu, tetapi kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kesehatan, lalai dengan kesehatan tersebut, tapi kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang macam ni akan tertutup pintu taufik kepada orang tersebut. Maka oleh karena itu, bagaimanapun manapun kondisi kita, diberi sehat, alhamdulillah, maka pergunakan kesehatan tersebut untuk bersyukur kepada Allah. Beri harta, gunakan harta tersebut juga untuk melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur. Dia tu enak tu senantiasa mengucap alhamdulillah. Bagaimanapun kehidupan, selalulah mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah dapat makan sekali. Kanti adanya yang tak ada dapat makan semua sekali dalam sehari. Ada yang makan 2 hari sekali. Kita alhamdulillah walaupun hidup macam ni, tetapi makan masih 3 kali sehari. Berarti masih banyak nikmat tersebut. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka hadir dalam majlis ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu yang mereka dapat. Malam ni kita tahu sembahyang tu wajib tapi kita tidak melakukan sembahyang, berarti tidak beramal dengan ilmu, maka tertutup pintu taufik. Malam ni kita tahu bahawa sedekah itu sangat dianjurkan dalam agama, kita tidak ada melakukan sedekah, berarti kita tidak beramal dengan ilmu, maka tutup pintu taufik. Malam ini kita tahu bahawa ngata orang itu tidak baik, bahawa ngata orang itu adalah haram, bahawa memfitnah itu haram, tapi kita sering memfitnah dan ngata orang, berarti itu menutup pintu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak beramal dengan ilmu yang kita dapat. Maka kalau hadir majlis, sungguh ini pula yang paling luar biasa. Dapat ilmu sedikit dan kita beramal dengan ilmu yang sedikit tersebut. Ini yang luar biasa. Walaupun sedikit ilmu yang kita dapat, tapi kita beramal dengan ilmu tersebut. Ya, itu baru luar biasa. Maka beramal dengan ilmu tersebut. Apa yang kita dapat dalam majlis, amalkan. Apa yang kita dengar dalam majlis, amalkan, kerjakan. Kemudian yang ketiga, orang yang tertutup pintu taufiknya adalah musara'ah ila dzunub. Orang yang kalau untuk ke maksiat itu cepat-cepat. Tiba ke tempat wisata cepat. Ya, baru buka wisata, belum terbuka pintu, kita tiba di gerbang. Itu istilahnya. Nah, sama dengan apa Danau Biru, baru dengar, baru berita, baru di Facebook dengar, kita tiba situ, entah yang entah tidak. Kalau bagian ke apa yang dak elok tu cepat nian, tapi untuk melakukan taubat itu lambat. Bagian buruknya cepat, maksiatnya cepat, tapi taubatnya lambat. Ya, dituna-tuna ai kagetlah taubat. Di logo masa ya wala tua ko. Ya, kaget taubat. Itu makanya orang seringlah bercermin, nengok kita, nengok diri kita dewek. Macam mana, berapa umur kita? Sadar diri. Nah, itu maksudnya. Ya, bertaubat. Kita ni orang banyak berdosa. Tanpa terkecuali, kita ini adalah orang yang banyak dosa. Setiap hari, setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap harinya kita tidak terlepas daripada yang namanya dosa. Maka oleh karena itu sisakan waktu kita untuk mengingat dosa tersebut. Karena dalam sebuah hadis mengatakan besok di yaumil mahsyar itu jarak matahari daripada kita itu sekilan. Maka disitulah ada orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapat naungan yang tidak terkena terik matahari tersebut?
Salah satunya adalah orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah di tempat kesunyian, tak ada yang tahu malam. Taruhlah di rumah kita jam 12 malam, tak ada orang yang tahu, dan kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang mendapat naungan? Orang-orang yang senantiasa melakukan jamaah. Alhamdulillah kita termasuk Alhamdulillah kita termasuk orang yang senantiasa salat berjamaah, maka orang tersebut akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala besok di hari akhirat, di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa ya? Jangankan matahari jarak sekilan dari kepala, yang sejauh hidak ni matahari, cubalah kita tegak di panah itu sekitar sejam. Mau pingsan itu saking panasnya. Apalagi kalau seandainya matahari tersebut sudah jarak sekilan daripada kepala, itu lebih luar biasa lagi. Maka kita sangat membutuhkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya untuk mendapat naungan tersebut adalah dengan cara senantiasa melakukan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita besok itu dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, orang yang tidak akan mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang yang bersahabat dengan orang-orang yang baik, tetapi mereka tidak mengikuti perbuatan orang-orang baik tersebut. Kita sekadar berganti sekadar berganti dengan orang-orang baik, kita berganti dengan ustaz, kita berganti dengan ustazah, kita berganti dengan orang-orang yang baik, tapi kita tidak mengikuti jejak daripada orang baik tersebut. Ya, istilahnya sekadar berganti maka pintu taufik akan tertutup. Kemudian yang kelima, idbarud dunya. Orang yang mengejar dunia, dunia membelakangi mereka, tapi mereka mengikuti dunia. Pada hakikatnya dunia ni membelakangi kita. Kita yang sibuk ngejar-ngejar dunia. Makanya ada istilah orang tua tu mengatakan mengejar dunia itu bagaikan mengejar bayangan. Tak dapat. Macam mana kita mengejar bayangan? Bayangan tersebut tetap di depan posisinya kan? Di depan, tidak ada pernah bayangan di belakang. Otomatis kita ni di belakang dunia. Kita tahu dunia lari daripada kita, tapi kita tetap mengejar dunia. Makanya dalam surah apa tu At-Takasur dikatakan alhaakumut takasur. Orang ni sibuk berlomba-lomba tentang masalah harta. Menengok ganti rumah lah becet lah elok, kita pun nak macam tu juga. Tengok ganti beli motor baru, kita pun macam tu juga. Berlomba-lomba dalam masalah harta. Sampai kapan orang yang berlomba tersebut sadar? Hatta zurtumul maqabir. Sampailah mereka merenggang nyawa, mati, meninggal, baru sadar, oh ternyata ni yang aku kerjakan selama ni. Maka dari kini sadar. Bangun tidur. Jangan tak bangkit dari tidur. Istilahnya sadar bahwa kita tersebut, posisi kita ni adalah posisi orang yang seperti orang yang tertidur. Tak ada sadar dah. Bangkit daripada tidur. Kemudian yang keenam, orang yang tidak akan mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi akhirat, tapi mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat. Kita tahu kita akan meninggal dunia, tapi kita tidak menyiapkan persiapan kita untuk menghadapi tersebut. Kita tahu kita akan dikuburkan, kita tidak mempersiapkan bagaimana kita di alam kubur. Kita tahu kita akan menghadapi yaumil mahsyar, kita tidak mempersiapkan bagaimana kondisi kita di yaumil mahsyar. Kita tahu kita akan menjalani kehidupan yang panjang setelah kita mati, tapi kita tidak mempersiapkan diri bekal daripada
menjalani hal tersebut. Ini yang sangat kita sayangkan. Kita banyaklah tahu kita ini nak mati, tapi kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadap mati.